Shalom adik-adik, kita berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Nah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, menundukkan kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah mengumpulkan kami masing-masing di rumah kami untuk kami beribadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami, ibadah kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang memuji Tuhan, telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, dan mulut untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dengan bergerak kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu GKT. Aku anak sekolah minggu. Yuk. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu mengajarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karyaku milik Yesus. Ya, kita nyanyikan lagi Mas Sekolah Minggu GKT. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Adik-adik dipersilakan duduk sebentar lagi, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan teman-teman kalian yang akan menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita saksikan. Shalom, Masa Malvin buat hafalan Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Shalom Lose. Salam Lause. Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Dadah Lause. Shalom Lause, Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Mazmur 81 ayat 2 yang berbunyi, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Terima kasih Lose. Jam Lause, sekarang kita mau hafalan. Mazmur 81 ayat 2 berbunyi, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Jam Lause.
Mazmur 81 ayat 2 yang berbunyi, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Shalom Lase. Mazmur 81 ayat 2, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Terima kasih Lase, shalom. Ya, adik-adik, itu tadi teman-teman kalian yang sudah menghafalkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafalkan dan mengirimkan videonya. Nah, adik-adik, sekarang Lose hendak berterima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah mengirimkan video pujian untuk ditayangkan pada ibadah Paskah sekolah minggu. Yuk, bagi yang rindu untuk melayani Tuhan melalui pujian, yuk kirimkan pujian kalian kepada Lose. Dan jangan lupa ikuti lomba menghias telur Paskah. Lose tunggu kelas Galatia dan kelas Efesus untuk mengikuti lomba menghias telur Paskah. 3 yang terbaik pasti akan memperoleh hadiah yang menarik. Nah, adik-adik, sekarang kita hendak mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Lose minta kalian siapkan Alkitab, alat tulis, pensil, kertas untuk mungkin kalian mau mencatat apa yang perlu. Sekarang kita mau menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan ulangi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku.
Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Yes, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan kita yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Yuk, sebelum kita bersama-sama mendengarkannya, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami sekalipun mereka di rumahnya masing-masing. Kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami bisa memiliki telinga yang siap mendengarkan. Kami juga mempersiapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan dan juga siap menerima firman Tuhan, cerita tentang Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini cerita kita akan diambil dari 2 Raja-Raja 18 sampai 2 Raja-Raja 20. Kemudian 2 Tawari pasal yang ke-29. Setelah ini kalian bisa membacanya sendiri. Nah, anak-anak, di sebuah kerajaan yang sangat besar, kerajaan ini namanya Kerajaan Yehuda. Di Kerajaan Yehuda terjadilah kekacauan yang sangat besar. Saat itu Kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Nama raja itu adalah Raja Ahaz. Raja siapa? Ya, Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang jahat, anak-anak semuanya. Kenapa saya bilang jahat? Karena Raja Ahaz ini dia menutup bait Allah. Kalian tahu kan, bait Allah itu adalah tempat bangsa Yehuda beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika dia menutup bait Allah, itu artinya bangsa Yehuda tidak bisa beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Tetapi Raja Ahaz ini mengajak semua umat Tuhan untuk menyembah bukan kepada Tuhan, tetapi kepada patung-patung berhala yang dibuat oleh manusia. Bahkan anak-anak, kalian tahu, saking kejamnya Raja Ahaz, dia memberikan anaknya sendiri untuk dijadikan korban kepada patung-patung berhala itu. Waduh, kejam sekali ya dia. Dan kalian tahu, Raja Ahaz ini juga bekerja sama dengan kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga Raja Ahaz ini rela membayar sesuatu untuk kerajaan Asyur supaya kerajaan Asyur tidak menyerang
kerajaan Yehuda. Itu artinya Raja Ahaz ini tidak percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menjaga kerajaannya. Akhirnya umat Tuhan di Yehuda sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada patung-patung berhala yang dibuat oleh manusia. Tetapi Tuhan tetap sayang kepada umatnya di bangsa Yehuda. Karena Tuhan sayang dan mengasihi umatnya, akhirnya Tuhan mendatangkan seorang raja yang baik, yang takut akan Tuhan. Kalian tahu siapa nama rajanya? Raja itu bernama Raja Hizkia. Raja siapa? Hizkia. Betul sekali. Jadi Raja Hizkia ini dia menggantikan Raja Ahaz yang jahat itu. Nah, sekarang yuk kita cari tahu apa sih yang Raja Hizkia lakukan kepada bangsa Yehuda sehingga bangsa Yehuda keadaannya kembali baik dari keadaan kacau ketika Raja Ahaz yang memimpin menjadi baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Yang pertama, Raja Hizkia membangun kembali bait Allah yang sempat ditutup oleh Raja Ahaz. Raja Hizkia menghancurkan semua patung-patung yang ada. Dia menyuruh orang-orang Yehuda menghancurkan semuanya patung-patung yang dibuat oleh mereka pada saat Raja Ahaz memimpin, sehingga tidak ada lagi patung yang tertinggal. Nah, Hizkia kemudian membangun kembali bait Allah. Dia membuka bait Allah, kemudian bangsa Yehuda kembali bisa beribadah kepada Tuhan di dalam bait Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Yaitu Raja Hizkia memutuskan kerjasama dengan kerajaan Asyur. Raja Hizkia tidak lagi membayar kerajaan Asyur untuk menjaga bangsa Yehuda. Kenapa Raja Hizkia melakukan demikian? Dia melakukan demikian karena dia percaya hanya Tuhan yang mampu menjaga bangsa Yehuda. Hanya Tuhan yang mampu menjaga bangsa Yehuda dari semua serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tetapi anak-anak, kalian tahu, walaupun Hizkia ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, walaupun Hizkia ini selalu disertai oleh Tuhan, itu bukan berarti Hizkia tidak mengalami kesusahan, kesulitan di dalam hidupnya. Suatu hari Raja Hizkia ini pernah jatuh sakit dan dia hampir mati. Duh, kasihannya. Raja Hizkia juga pernah mengalami masalah yang sangat besar, yaitu kerajaan Asyur pernah ingin menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Tetapi
Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan ketika dia mengalami kesusahan. Ketika Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, kalian tahu ada 3 janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia. Apa saja janjinya? Yang pertama, Tuhan akan menyembuhkan Hizkia. Yang kedua, Tuhan akan memperpanjang umur Raja Hizkia sampai 15 tahun lagi. Karena dia hampir mati, tetapi Tuhan berjanji akan memperpanjang umur Raja Hizkia selama 15 tahun. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan Hizkia dan kerajaan Yehuda dari tangan kerajaan Asyur. Nah, adik-adik, itu artinya kalau kita melihat dari kehidupan Raja Hizkia, maka kita bisa belajar bahwa walaupun Hizkia hidupnya takut akan Tuhan dan Hizkia selalu disertai oleh Tuhan, bukan berarti Hizkia tidak mengalami yang namanya kesusahan. Jadi, walaupun kita hidup takut akan Tuhan, kita baik melakukan apa yang Tuhan mau, itu bukan artinya kita tidak mengalami kesusahan loh dalam kehidupan kita. Kita pasti mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Mungkin papa mama di rumah sering ribut. Apakah kalian pernah mengalami kesusahan yang seperti itu? Atau kalian pernah diejek atau mungkin sering diejek oleh teman-teman kalian? Apakah kalian pernah mengalami kesusahan seperti itu? Atau mungkin kalian saat ini sulit mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kepada kalian? Apakah ada yang mengalami kesusahan seperti itu? Nah, adik-adik, belajar dari Raja Hizkia, ketika kita alami kesusahan, yuk kita membawa semuanya itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Saat kita berdoa, apakah Tuhan pasti menghilangkan kesusahan kita? Apakah mama papa kita sudah tidak lagi ribut? Apakah kita tidak diejek lagi? Apakah kita PR-PR kita, tugas-tugas kita sudah hilang, kita tidak lagi mengerjakan tugas-tugas? Tidak seperti itu, anak-anak. Tetapi yang pasti adalah Tuhan pasti memberikan kepada kita semangat, kekuatan untuk menjalani, untuk menghadapi dan mengerjakan semuanya kesusahan yang kita alami. Tuhan bisa menolong kalian melalui papa mama atau teman-teman, atau dengan cara apa saja Tuhan bisa menolong kalian. Jadi, yuk kita bawa kepada Tuhan segala sesuatu yang saat ini mungkin sulit untuk kita jalani, kita hadapi. Nah, anak-anak, selain Raja Hizkia mengalami kesulitan dalam hidupnya, kalian tahu dia juga kadang-kadang gagal loh melakukan apa yang Tuhan mau. Suatu kali, untuk melindungi kerajaannya, yaitu kerajaan Yehuda, Raja Hizkia meminta pertolongan kepada
bangsa Mesir. Kalian tahu, bangsa Mesir ini adalah bangsa yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi dia meminta tolong kepada bangsa Mesir untuk melindungi bangsanya. Apakah ini salah? Iya, tentu salah. Loh, kenapa salah, Lause? Ini menunjukkan bahwa Raja Hizkia ini tidak percaya kepada kuasa Tuhan untuk melindungi kerajaan Yehuda dari serangan kerajaan Asyur. Tetapi ini yang penting, anak-anak. Apa yang Hizkia lakukan ketika Hizkia melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Yang Hizkia lakukan adalah Raja Hizkia datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk tidak lagi melakukan apa yang Tuhan tidak senang. Lalu apakah Tuhan mengampuni? Ya, pasti Tuhan mengampuni, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Demikian juga kita, anak-anak semuanya. Kita pasti dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Waktu pikiran kita memikirkan yang jahat, mulut kita berkata yang jahat, mata kita melihat yang jahat, tangan kita melakukan yang jahat, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Selalu ingat anak-anak bahwa Tuhan sudah ampuni kita, orang-orang yang berdosa, dengan cara memberikan Yesus Kristus kepada kita. Ketika Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah tebus, artinya kita sekarang menjadi anak-anaknya Tuhan. Lause, kalian, Pak Mama, semuanya anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan sudah tebus dan kita percaya kepada Dia, ketika kita jadi anak-anak Tuhan, itu artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Yaitu tidak lagi melakukan dosa. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan pasti membenci dosa. Seperti lagu yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, kita harus jauh dari dosa dan senantiasa takut akan Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan cerita ini, Lause akan mengajarkan ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian bunyinya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan juga ajar kami untuk senantiasa takut akan Tuhan dengan cara menjauhi segala bentuk dosa, sehingga hidup kami sebagai anak-anak Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Oh, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah mengubah hati kita, yang sudah mengubah pikiran kita. Nah, mengubah hidup kita seperti seekor kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Hidup kita juga diubahkan oleh firman Tuhan menjadi hidup yang baru. Nah, sekarang kita hendak merefleksikan firman Tuhan itu melalui pujian, merespon firman Tuhan dengan puji-pujian. Yuk, Lose minta semuanya, Lose ajak semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan lagu setia, setialah, setia sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita hendak mengakhiri ibadah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada minggu pagi ini. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami lakukan pada hari ini, firman yang sudah kami dengar, pujian yang sudah kami naikkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu dapat juga mengubah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami, berpisah dengan yang lain secara online. Kiranya hidup kami seminggu ke depan ini Tuhan yang menolong dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.